Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd, ayyuhal mustami'un wal mustami'at rahimakumullah. Hadirin wal hadirat yang sama-sama mengharap ridha Allah, kali ini tidak melanjutkan hikmah berikutnya, namun masih ada kaitan dengan sumber dari Al-Hikam. Mengingat hari ini banyak yang syukuran 17-an, sesuai kan? Alhamdulillah bangsa kita semuanya gegap gempita. Judulnya sih syukuran, syukuran kemerdekaan. Syukur itu pakai shin besar, syakaro yashkuru syukro. Tapi kalau pakai sin kecil, sakaro yashkuru syukro, itu artinya mabuk. Seperti dalam hadis Rasul menyatakan ma'askaro, askaro itu pakai sin kecil, ma'askaro kathiruhu faqaliluhu haram. Suatu perkara askaro yang memabukkan, banyaknya maka sedikitnya pun sama mabuknya haram. Askaro di situ pakai sin kecil, sin tipis. Sekarang yang dimaksud syukuran adalah pakai sin besar yang artinya kamsiah. Apa kamsiah? Terima kasih. Atur nubuh gitu. Kan kita kudu penyesuaian, Pak Presidennya kan Cina kita ini, jadi kudu ngerti bahasa Cina. Ya tulen, Prabowo tulen asli Cina, ya kan? Nah, ya kita terus paham juga bahasa Mandarin, cetiau, gotiau gitu. Ya, bahasa Bekasi kan sehari-hari, gocap, gopeng gitu. Captun, berapa captun? 10. Itu kita tulis cetiau, gotiau, captiau, cincau. Kita lanjut. Nyantai, hitung bapak narik nambah sampai sepanjang Pinang. Banyak yang syukuran dalam segala hal, namun prakteknya syukuran pakai tipis, kayak kufuran. Banyak yang judulnya syukuran tapi prakteknya kufuran dalam segala hal, bukan hanya kemerdekaan aja. Banyak yang nikahin anak judulnya syukuran, khitanan judulnya syukuran, tapi prakteknya banyak yang kufuran, yang syukuran pakai sin kecil. Apa itu yang bisa melambangkan syukur gitu itu apa? Ada 3. Yang pertama lisan. Lisan ini bisa berbuat sesuatu sebagai tanda syukur kepada Allah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza dzakartani syakartani." Idza apabila zakarta engkau zikiri kepadaku, kata Allah, syakartani berarti engkau sedang syukur kepada aku. Jadi
lisan saja bisa dipakai untuk bersyukur. Dalam hadis yang lain, afdhalud du'ai alhamdulillah. Sebaik-baik doa adalah ngucapin alhamdulillah. Emang alhamdulillah doa? Kan alhamdulillah itu artinya segala puji milik Allah. Emang itu doa? Oh, maksudnya bahwa syukur dengan mengucapin alhamdulillah itu bisa mendatangkan rizki berikutnya. Karena orang syukur pasti nikmat ditambah. Jadi syukur itu bisa dengan lisan. Kalau ditarik kesimpulan, semua ucapan baik, apalagi dzikir, sebaik-baik dzikir adalah la ilaha illallah. Semua ucapan-ucapan baik, memuji Allah, baca Quran, itu adalah syukur bil lisan. Syukur dengan lisan. Syukur itu dengan lisan. Malahan hadisnya sahih, muttafaq alaih. Ada hadis yang mengatakan ada ungkapan, ada beberapa kalimat yang ketika diucapkan sekali tetapi nilainya di hadapan Allah berapa kali lipat dari ucapan alhamdulillah. Apa itu yang biasa Bapak baca sebelum doa, di awal doa? Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u wasidah. Kata Rasul, siapa orang yang ngucapin itu sekali, maka faidahnya, adilahnya, keutamaannya sama dengan beribu-ribu kali ngucapin alhamdulillah. Ayo bareng. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ditambah lagi, ya Rabbana lakal hamdu wali azimi sultanik ujungnya. Nah, itu siapa yang ucapin itu? Kata Rasul, sekali maka nilainya lebih dari sekian kali, sekian ribu kali ucapin alhamdulillah. Itu syukur bil lisan. Semua pada dasarnya ucapan-ucapan yang baik itu adalah dalam rangka syukur bil lisan. Muji Allah, baca Quran, itu adalah syukur dengan lisan. Malahan ada ungkapan setuju atau tidak. Setuju atau tidak karena ini bukan hadis. Ada ulama sufi mengatakan, siapa orang yang ngobrol tapi tidak terlepas dari menceritakan isinya Al-Quran, sekalipun ngobrol, ya kayak ngaji, sekalipun ngobrol, tapi tidak terlepas, tidak ada ghibah, tidak kemana-mana, itu adalah lebih bagus ketimbang dzikir yang hatinya ngawur. Ya, itu lebih bagus katanya ketimbang dzikir yang hatinya ngawur. Ya Fatah ya Razzaq, ya Fatah ya Razzaq, yang diucapinnya ya Allah yang Maha membukakan, ya Razzaq wahai Allah dan yang Maha memberi rizki, tapi kelayapan pikirannya. Waduh, kalau ini 4 nomor gol, gara-gara ini dikirnya ya Fatah ya Razzaq ya Kafi yang mukni wahai Allah dan yang Maha Kafi memberikan kecukupan, ya mukni wahai Allah dan yang Maha memberikan kekayaan. Udah kebayang ya hasilnya. Waduh, bahenol banget bisa jadi nih kawin gitu. Orang ngawur pikirannya, bibirnya sedikit, hatinya ngawur. Nah, jadi ngobrol yang tidak lepas dari Al-Quran, maksudnya tidak nyimpang, tidak ghibah, tidak apa gitu. Ngobrol cerita tentang Islam itu jauh lebih bagus ketimbang dzikir berhati yang ngawur. Mohon setuju, mohon tidak, terserah. Perkataan seorang
ahli sufi. Jadi ngobrol saja kalau kebenaran itu jelas syukur dengan lisan maksudnya. Kan kita suka kongko ya di masjid, tapi tidak kemana-mana ngobrolnya. Ya itu lebih bagus ketimbang dikir tapi ngawur gitu hati. Ngawur hatinya yang boten-boten nunggu hasilnya udah kebayang deh. Tadinya sih dikirnya itu benar. Ya latifu ya khobiru, ya latifu ya khobiru. Pas lama-lama gara-gara ngawur ya ketipu ya keliru, ya keliru, ya keliru. Ya Allah. Nah, itu syukur bil lisan, dengan lisan. Semua perkataan yang baik itu syukur dengan lisan. Karena Allah menyatakan dalam Al-Quran, wa ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang keluar sebuah ucapan yang terlafalkan min qaulin dari sebuah omongan illa ladaihi kecuali di gigir kanan, di sebelah kanan ada raqib yang mencatat, di sebelah kiri ada atid. Kalau bagus ucapannya malaikat raqib yang nulis, kalau jelek malaikat atid yang nulis. Tuh jadi semua jadi ibadah, termasuk pikir ngomong kebaikan, termasuk syukur ngomong kebaikan. Ada pahalanya. Apa sih yang nggak diberikan pahala? Saya pernah membimbing syahadat seorang pastor dari Ciputat, sekarang punya perusahaan di Ruko Kalimas. Malum dia itu sarjana, seorang ekonom, SK. Dia mengatakan begini, dari Islam itu dilihat dari sudut pandang materi. Bodoh banget katanya orang yang tidak mengerti tentang Islam, kata dia. Gimana Pak? Gimana kata saya? Kita ibaratkan seorang muslim ini bekerja di sebuah perusahaan yang segala gerak geri kita ketidur-tidur dikasih honor, apa enggak untung tuh? Itu hanya Islam yang begitu. Tidurnya orang puasa dianggap tasbih, honor. Ngantuk di masjid, lihat itikaf, honor. Timbang ngantuk, masuk toilet semuanya jadi pahala. Masuknya kaki kiri berdoa, ikuti Nabi. Allahumma inni a'udzubika min al-khubuthi. Keluar dari toilet, kaki kanan berdoa lagi, alhamdulillahilladzi adhaba 'anil 'adza wa 'afani, pahala lagi. Wih, apa enggak untung tuh? Mau cari pahala seminggu sekali, masih hari Senin nunggu tobat, hari Minggu belum mati, kata dia. Seneng lawak juga, seneng lawak juga. Ya Allah, untunglah di Islam. Tadi ucapan apa saja dianggap syukur, dianggap tasbih. Masya Allah. Yang kedua syukur bil qalbi, syukurnya hati. Seperti apa sih syukur hati? Al-i'tirafu bi anna ni'ami minallah, menyambungkan hati bahwa sesungguhnya nikmat yang kita terima, hati mengembalikan ke asalnya, yaitu Allah. Allah berfirman, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Itu syukurnya hati. Syukurnya hati itu ingat kepada yang ngirim nikmat, namanya mun'im. Allah itu zat yang memberi nikmat. Mun'im sekatnya isim fa'il, kata ilmu sharaf.
Nikmat itu pemberiannya, yang memberinya namanya mun'im. Tak ingat ke Allah, tak itu syukurnya hati. Itu syukurnya hati. Jadi kelihatan yang ngasihnya itu kelihatan. Kelihatan bukan nama mata ini sudah digarisbawahi dalam Al-Quran, la tudrikul absor wa yudrikul absor wa huwal latiful khabir. Allah nggak bisa dilihat dengan mata ini, tapi dengan basiro, bayangan bukan, karena Allah bukan bayangan. Tapi ingat hati kita ini. Saya tahun 95 ke sini nggak begini, masih kelihatan tuh. Tak, untuk Allah kelihatannya dengan hati, bukan bayangan, tapi ingat. Kan ibu gak pernah kalau lihat, kalau kaget, kalau apa gitu, kalau melihat sesuatu Allahu Akbar, padahal yang dilihat kebo, yang dilihat gunung, yang dilihat laut, tapi yang terucap Allahu Akbar. Coba kalau terlalu jujur, ditanya mana ibuku, istighfar. Itu gunung, masih disebut Allah. Ya, siapa yang salah, anak apa ibu? Dua-duanya benar. Kalau anak itu ngaji fikih, yang kelihatannya gunung, yaitu gunung. Tapi kalau ngaji ma'rifat, yang kelihatannya gunung, hati mengembalikan ke asalnya gunung. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Namanya kira-kira itu syukur dengan hati, syukur bil qalbi. Kita kan suka gini, Allah Akbar, wih nikmatnya gitu. Orang yang diminum air kok disebut Allah. Namanya kira-kira. Nah itu syukur hati. Hati itu mengembalikan ke asalnya, ingat kepada yang ngirimnya. Kalau menerima sesuatu, jangan dilihat kirimannya, tapi lihat yang ngirimnya. Sedangkan orang iman, alladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang iman itu kata Allah, ini orang iman, bukan orang yang gak iman. Orang iman itu amat sangat cintanya kepada Allah. Yo, kalau namanya cinta, jangankan ngirim yang manis, pahit, sayur keaseman, enak banget, enak, padahal nggak pedesan, dicubit sakit gua makan dicubit, gigit deh, ya kira-kira, itulah. Jadi selalu nyantel, ingat ketika indra kita menyentuh apa saja, apa raba, apa penciuman, apa lidah, apa mata, apa telinga, panca indra kita menyentuh dan disentuh apa, hati langsung tak, alhamdulillah. Kan orang seperti saya mah baru ingat ke Allah kalau makannya enak, kenyang, terus tahap baru tuh. Alhamdulillah. Kalau kagak ada apa-apa mah kagak inget-inget. Padahal yang ngirimnya sama, yang maha, yang kita cintai. Harus selalu alhamdulillah. Paham ya kira-kira? Itu syukur dengan hati. Kita udah selesai semuanya. Kemudian yang kedua, syukur dengan bil arkan. Syukur bil arkan, bil jawari, bil af'al. Syukur dengan perbuatan. Definisinya seperti apa? Sarfi ami alama radiyallahu ta'ala bih. Menggunakan, menginventarisir, memakan, mengelola, memakai nikmat Allah, alamat terhadap sesuatu radhiyallahu ta'ala bih, yang diridhoi oleh Allah. Jadi ke situ dipakainya, itu namanya syukur.
Kalau nikmat dipakai kepada sesuatu yang tidak disukai Allah, itu namanya kufur. Pakailah nikmat, termasuk nikmat kemerdekaan, digunakan, dipakai, dikelola, diinventarisir sesuai dengan yang ngasih nikmat kemerdekaan ini. Dalam mukadimah, dalam preambul, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, bangsa Indonesia sudah jujur. Kemerdekaan ini hanya dengan rahmat Allah dan didorongkan oleh keinginan luhur. Kan begitu kata-katanya dalam Undang-Undang Dasar 45. Artinya sudah didahulukan hanya dengan rahmat Allah. Rahmat itu kasihanan, gitulah kasarnya. Hanya dengan kasihanannya Allah kepada bangsa Indonesia. Lantarannya didorongkan oleh keinginan luhur bangsa Indonesia yang pengen merdeka. Allah berikan kemerdekaan. Jujur banget. Bangsa Indonesia itu religius dari dulu. Cuman soal menggunakan kemerdekaannya itu sebagai nikmat, nah itu yang perlu dipertanyakan. Karena ternyata tuh ada Romi orang Sunda. Karena ternyata masih banyak yang ngampar-ngampar, yang ngampar-ngampar, nabut-nabut. Ada orang Sunda kan? Masih banyak yang lapar-lapar, yang subuh itu parah. Kenyataannya itu kan begitu. Kenyataannya begitu. Yang lapar ya lapar, yang war ya war. Kalau kata Bang Haji Roma Irama, yang kaya makin kaya, yang miskin makin. Bukan masih makin miskin, udah sekarang. Yang susah mah susah, digusur, mau jualan kayak susah. Mau jualan kayak susah, mau numpang di tanah pemerintah digusur, ADM. Itu, giliran yang ngejual tanah di kapling, laut gitu kan, jauh banget tegangnya. Yang timbang mau jualan bubur kacang ya kena gusur. Lah ini gunung jauh dari kata subur mengisi kemerdekaan. Mengisi segala di berbagai instansi. Ya Allah. Kalau kata Ibnu Subang itu penyanyi orang Bandung. Berit. Apa berit tikus? Di mana-mana tikus. Di Pertamina ada tikus. Yang dotin oli, tikus doyan oli. Pabrik baja ada tikus. 12 tahun 300 triliun dikurangi jadi 6,5 tahun. Ya Allah. Di mana-mana tikus. Itu kata PNI dulu Sumbahan, bukan kata saya. Banyak burit. Bahasa hati-hati kata BRT itu bahasa Sunda itu bisa jadi macam-macam artinya. Dibaca berit artinya tikus, dibaca burit artinya sore, dibaca birit artinya pantat, dibaca burut artinya hernia, dibaca barat artinya kulon, dibaca berat artinya berat. Oh ya gitu. Ya Allah. Itulah kenyataannya. Kenyataannya kita ini susah mengejawantahkan kata syukur itu yang sesungguhnya. Nah, likulli syai'in haqqun. Segala sesuatu anggota tubuh kita semuanya ada haknya untuk disyukuri. Nanti bakal ditanya pun. Semuanya bakal ditanya. Sama Allah SWT semuanya bakal ditanya, bakal dihisab. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Tsumma kemudian latus'alunnya sungguh kalian bakal ditanyai
Yaumaidin, pada hari nanti yang ditentukan. Tentang apa? Anin na'im, na'im jamak dari nikmat, itu na'im. Dari nikmat-nikmat yang kalian terima dari Allah, semua bakal dimintai bertanggung jawab. Mata dipakai apa, kaki dipakai apa, jabatan dipakai apa, umur panjang dipakai apa, kemerdekaan dipakai apa. Ikut itu derek bendera, kenapa nggak di IKN lagi? Jauhannya. IKN ditumbuhin alang-alang, malah sekarang dipakai wadon. Waduh, banyak pakai cara lain. Udah lagian, saya ini kemarin habis nyetir dari Jogja, PP masih kuat alhamdulillah. Anak saya lulus IPB, sekarang S2-nya di UGM. Mudah-mudahan ijazahnya palsu. Asli. Mudah-mudahan ijazahnya asli. Ya Allah, kali udah kacau. Saya kalau nanya mau tahu ijazah saya tinggal telepon aja. Ini ada orang yang mau tahu ijazah saya. Tuh di atas lemari ada koper. Nah, nanti kasihnya. Sebegitu mudahnya kan? Sebegitu mudahnya. Apa masalahnya? Apalagi udah pensiun, bodoh Pak. Udah nggak bakalan ada yang nanya ijazah lagi. Saya udah pensiun. Saya udah pensiun, kalau ada yang mau nanya ijazah saya, mau lihat. Sebegitu mudahnya gitu. Nggak usah harus geger. Nggak usah harus nyewa pengacara miliaran itu. Gampang. Oh, Pak, karena saya masih ngaji Pak, silakan Bapak ke rumah saya ya. Nanti saya telepon si Bibi ya, suruh nunjuk. Sebegitu gampang ya kan? Harus ikut, seorang negarawan harus ikut menenteramkan bangsa ini. Jangan memperkeruh suasana. Itu termasuk mengisi kemerdekaan yang salah. Bikin gaduh. Ya Allah, sebegitu mudahnya ya. Terus mau buku nikah saya? Iya, soal saya. Sebegitu mudahnya, gampang aja. Gampang aja menyelesaikan masalahnya kalau tujuannya baik. Kalau ada lagi itu bro. Kalau nggak ada ya apa yang mau ditunjukin? Ya gitu. Mohon maaf kepada para, saya ngaji di mana? Saya ngaji maunya di Al-Ansor ini beda dengan di tempat lain. Saya nggak mau ada aling-aling atribut Pak dalam mencari kebenaran. Jangan stop saya. Lebih baik saya keluar dari Al-Ansor. Kalau ngaji saya dibatasi dengan atribut-atribut Bapak. Saya ini seonggok daging yang sebentar lagi dimandiin orang dikubur. Saya maunya nyari kebenaran, ngaji Quran itu. Tidak mau terbatasi oleh atribut-atribut keduniaan itu. Apa itu partai, apa itu dukungan politik, saya nggak mau. Biarkanlah saya mencari kebenaran. Tafsirkan Al-Quran di pelantar pelintir gara-gara hanya atribut-atribut begitu. Saya nggak mau. Lebih baik saya keluar. Dan sedikit lagi umur saya. Udah samanya tahun ini saya dengan Rasul. Umur saya udah nggak main-main, udah tua kayak gini. Mau ngaji aja. Kelapa jatuh di bawah terserah, mau ada kayu sapi ya, mau ada batu ya, kira-kira kelapa lu miring gitu nggak jatuhnya. Nah kagak, jebol dan saya ngaji maunya begitu. Apa kata Allah begitu? Ya gitu aja udah, jangan pakai basa-basi lah. Saya maunya begitu aja. Kapan lagi kita ini? Udah tua. Tahu besok tahu kapan. Di Desember ini saya seumur dengan Rasul. Ya Allah, udah nggak mau main-main.
maunya samina wa ta'na, masa iya kok Rasul itu, masa iya kok Allah itu nurunkan aturan gak sesuai dengan fitrah manusia. Saya percaya dasar pokok anaknya. Nih bapaknya jangan pakai ngebelain ini ngebelain itulah kalau mau ngaji. Nah, ikutin aja apa yang dicontohkan sama Rasul. Udah jelek, apalagi udah tua lah. Nah, rusak lagi gini, udah salah gini. Nah, les gini, les gitu lah, pas. Tuh, yang berikutnya itu adalah yang bisa kita menjabarkan syukur kepada Allah. Sekarang tingkatan syukur ada berapa menit lagi? 10 menit. Alhamdulillah bisa dipercepat. Tingkatan syukur, makomnya syukur. Asyukru ala salasati makomatin. Syukur itu ada 3 tingkat. Yang pertama syukur awam, syukurnya orang-orang versi umum. Versi umum syukur itu terhadap nikmat, betul apa betul? Betul apa betul? Nah itu versi umum. Kalau dapat nikmat, kalau makan enak, kalau sehat, kalau doa dikabul, baru dah ingat ke Allah. Alhamdulillah. Itu syukurnya orang umum tuh, versi orang awam. Kalau nggak gitu-gitu aja kan? Bahasa Betawi ya, bahasa Bekasi. Kalau kagak syukur mah atuh wong terasa enak kok masa enggak. Tapi walaupun ini gampang, tapi banyak juga kan ternyata yang nggak bisa. Berapa banyak orang yang menyalahgunakan jabatan? Tandanya nggak ketemu Allah, tandanya nggak ingat Allah. Berapa banyak orang yang cantik justru menjual diri karena yang jelek mengelak. Dan itu nikmat. Kenapa nggak bisa disyukur yang tingkat dasar ini? Nih yang tua-tua kayak gini kayak saya nih, jangan-jangan kalau masih seger-buger mah kayak begini nggak nongkrong di mari. Mohon maaf sableng. Jadi itu syukur orang umum, orang awam. Syukur itu dari nikmat, terhadap nikmat. Gampang, bagi orang yang kesusahan banyak Pak yang tidak bisa syukur. Syukur kerjaan segala macam. Oh saya di barangkali ada di sini karyawan yang kerja di SSK pabrik baja Jepang di Cibitung sama di Karawang. Saya suka diantar jemput kalau khutbah Jumat. Ada banyak menderek mobil yang tidak dipakai. Udah bulukan kata saya. Nah, saya tanya kenapa mobilnya ini pejabatnya udah masuk hotel Rodeo. Penjara. Hotel Rodeo. Ya penjara. Pecahan ongkos, korupsi. Tahu-tahu istrinya sekian, ada yang 5 istrinya simpenan tandanya kan bisa syukur itu kan per bulan ratusan juta terus tingkat JM ternyata banyak juga walaupun ini syukur kok yang tingkat pertama ini syukurnya orang awam tapi ternyata banyak juga yang tidak bisa bersyukur. Yang kedua syukrul khawas, ada syukur untuk orang yang khusus. Seperti apa syukrul khawas ini? Yaitu bukan hanya ketika dapat nikmat, ketika dapat musibah pun dia mampu bersyukur kepada Allah. Kok begitu? Orang sakit syukur karena sakit gitu? Bukan karena sakitnya. Tapi dia jauh pandangan mata batinnya bisa menemukan sesuatu kebaikan di balik musibah. Gak
gagal jadi pejabat, jadi caleg, alhamdulillah ya Allah. Karena apa Pak? Tuh melihat di balik itu, ternyata yang merebut jabatan saya sekarang masuk hotel Prodeo. Alhamdulillah. Paham nggak gitu? Ada dalam kitab tipis judulnya Tangkihul Qaul, ada 10 hadis. Itu babnya itu aneh judulnya. Babu fi fadilatil faqri. Ini bab menerangkan tentang keutamaan jadi orang miskin. Hadis 10 dalam kitab itu. Oh hebat, ada apa ini di miskinin ada? Oh Rasul sampai segitunya. Miskin ada keutamaannya apa? Pas begitu hadis pertama mengatakan bahwa miskin itu kendali penghalang terhadap perbuatan maksiat. Coba pikiran orang, kira-kira benar apa enggak? Apa sih yang tidak butuh duit? Ibadah, maksiat butuh duit. Ada enggak orang yang tidak jadi maksiat gara-gara tidak punya duit? Mau nyawer, enggak punya duit. Mau kawin lagi, enggak punya modal. Mampu dia mensyukuri, alhamdulillah. Ketika sakit, gulang-guling di, mohon maaf Abing, gulang-guling di atas kasur, apa coba yang disebut ketika sakit? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ada orang sehat begitu, dia mampu bersyukur, alhamdulillah. Karena saya sakitlah, sehari berapa kali mengundang Allah. Sementara di sana banyak orang yang sehat, banyak duit, dia menghempaskan dirinya, dihabiskan di tempat maksiat. Mampu jauh penglihatannya. Ini adik-adik belakang ada anak muda, pacar putusin, dia punya pacar lagi, kan dia ada yang nyebut alhamdulillah. Alhamdulillah ketahuan jeleknya sebelum rumah tangga. Kan gitu, itu contoh. Jadi mampu melihat sisi baik dari sebuah musibah. Apalagi hadis dari Imam Baihaqi, bukan orang mukmin yang sempurna kalau musibah tidak dianggap sebagai nikmat. Wah, susah kita belum nyampe ke sini. Ya Allah, coba yuk kita temukan kebaikan di balik keterbatasan. Nah, yang kita syukuri intinya, paham ya? Dan perceraian, siapa orang yang nikah dengan tujuan cerai? Boleh jadi itu musibah itu. Punya piring satu dibelah dibagi dua, ya kan? Musibah tidak itu perceraian, rumah tangga hancur, musibah. Tapi siapa tahu itu adalah caranya Allah untuk memisahkan mana hamba Allah, mana hamba setan, seperti Ruqayyah cerai dengan Utsbah, seperti Umi Kulsum cerai dengan Utaibah. Ayo. Wah, coba ayo. Boleh jadi Ruqayyah terakhir kali ngomong gara-gara turun Al-Quran ayat la yahilul lahum wa la yahilul lahun. Allah tidak menghalalkan lagi perempuan iman kepada Allah Islam jika kepin sama laki-laki kafir, dan orang kafir kepin oleh pasangan yang Islam. Akhirnya Ruqayyah pamitan, Bang, ini untuk terakhir kali aku lebih dari sabar mendampingi abang. Ayo hijrah ikuti Rasul ke Madinah. Apa kata suami? Tidak. Justru besok aku akan mimpin pasukan untuk menggempur ayahmu. Enggak mau nyebut Rasul. Ayah, akhirnya Ruqayyah bawa bayi dari Mekah hijrah sendirian ke Madinah. Bapak Madinah Mekah tidur karena pakai AC di mobil. Siti Ruqayyah jalan kaki, gendong bayi datang ke Madinah. Rasul nangis. Akhirnya bayi yang dilihat udah wafat di jalan. Ketegasan.
Nyesak saya yang cerita yang Rasul nangis, Rasul yang menguburkan. Siti Ruqayyah sakit berbulan-bulan, setelah sehat dinikahkan dengan Utsman bin Affan. Akhirnya Rasul wafat, akhirnya Siti Ruqayyah wafat juga mendahului Rasul. Ya Allah, begitu juga nasib dengan Ummi Kulsum. Itulah cara Allah. Coba kalau melihat dari sebuah kehancurannya, dari materinya, itu seolah-olah musibah. Padahal di sisi lain di situ ada kebaikan. Begitu mampu melihat, makanya kudu kenal kepada Allah. Kalau tidak kenal, husnudon paling tidak kepada Allah dari semua musibah. Ini susah, namanya di tingkat kedua. Yang terakhir, yaitu dia itu syukur kepada Allah bukan karena musibah, bukan karena nikmat, karena ibadah kepada Allah yang karena nikmat rawan, karena musibah rawan. Orang ibadah kepada Allah gara-gara nikmat banyak, hilang nikmatnya di PHK, berhenti ibadah. Ada orang yang rajin ibadah karena musibah. Banyak, lagi susah mengenai haji ini di masjid, giliran dapat pekerjaan. Maka tingkat yang hebat adalah tingkat yang ketiga, mampu bersyukur pada Allah bukan karena nikmat, bukan karena musibah. Untuk apa dia bersyukur dan ibadah? Semata-mata memenuhi hak Allah sebagai Rabb. Dia tidak menemukan satu zat pun yang pantas disyukuri kecuali hanya Allah. Sekian, terima kasih. Berat bukan garapan saya, ini hanya menyampaikan aja Pak. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.